Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama merenungkan terus ada bagian yang ketiga ini, yaitu dari eksposisi 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9 tentang tema utama adalah 7 kualitas sukses membangun pengenalan akan Yesus. Karena saya khawatir kita pikir kita mengenal Yesus, ternyata tidak. Nah, ini dia ada 7 kualitas, 7 karakter, 7 langkah yang harus kita persiapkan. Nah, tema kita, subtema pada saat ini adalah suplemen pada kebajikan itu apa? Pengetahuan. Jadi, pada kebajikan yang sudah kita lihat dalam 2 video kemarin, itu kita tambahkan dengan pengetahuan. Nah, apa itu pengetahuan? Kita akan lihat bersama. Saya mengajak kita untuk melihat lagi film Cash for Christ ya, yang sudah kita mulai dengan iman. Nah, ini lanjutannya pada bagian kedua. Room 241, bed 2, going home today. Want to pray for discharge, please? Nah, ini adalah Alfie. Dia ditemui oleh Leslie. Yes, hi. Leslie datang karena dia bilang di Yes. Memorial Hospital. Muffins. Ya, jadi dia datang dan dia membawa kue, I have ya, not muffin ya. been able to stop. Dia katakan saya tidak berhenti berpikir tentang What if you hadn't been there? bagaimana anak There is mereka no what if diselamatkan. with God. You're so sure. How can you be so sure? Sampai Such a God? Leslie berkata, kok kamu bisa yakin? Please. Nah, untuk bisa meyakinkan dia dan iman yang mulai timbul, nah, Alfie membawanya kepada sebuah acara. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you Ini seperti acara persekutuan. There's light for a look at. Sometimes God speaks to us in unexpected and surprising ways. So tonight, for example, if you find yourself here for the first time, I just want to encourage you to open your heart and take a chance. Maybe God's trying to get your attention right now. And trust me, if you listen expectantly for His whispers, you'll hear them. You will. Maybe you're afraid. Maybe you have doubts. Maybe you Bagi orang felt something ateis, missing in your Tuhan life itu and you tidak don't ada, know quite Tuhan what it itu is. jauh, dia tidak mendengar. That's fine. Tapi God is patient. Leslie mendengar And when yang you're ready, lain. I promise you, He'll be right there waiting for you with open arms. Chapter 1, verse 12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of Inilah God. yang mau those who dibuktikan believe in His oleh So what does Alfie. it mean Kenapa to not kamu just begitu believe, yakin? but receive? And how does it lead us? So did you ever go to church? Yeah, I went to church as a girl. And my mom sung Ini hymns to pengalaman me. orang-orang di Amerika. Ini karena ini kisah nyata. Ya, orang-orang ketika mereka masih kecil dengan orang tua mereka rajin sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi kenyataan hidup Kind of berbeda. curious, but lately, you know, having Allison, and now it's just starting to seem more important to know. And I don't believe that it was a coincidence that you came to the restaurant. I don't, so what do I do with that? What do you think you should do with it? I don't know. I've just spent most of my life feeling like God is a million miles away. Oh no, sweetheart. God is not a million miles. Tuhan tidak bermil-mil jauhnya, Dia dekat dengan kita. Ini mulai masuk pemahaman, mulai masuk pengenalan akan Kristus. Dan Tuhan bisa berbicara dengan kita. Ini sedang Hey, bujukan so I Tuhan went to see masuk. Alfie last week. Alfie. Alfie, Superwoman Lalu who saved Leslie her saking daughter. senangnya dia cerita pada suaminya. Alfie. So she invited me to her church, and I went. Really? Oh, I would have loved to have seen that. Ada nada I sindiran. wanted to go.
sindiran dalam nada bicaranya. I know you were rattled Miss the other Strawberry. night. Are you interested in hearing me or just condescending? No, that's not what I'm trying to do here. Okay, Allison's fine, hon. Let's not go crazy. I'm not acting crazy. Am I acting crazy? It was a wrong choice of words. I don't think you're crazy. I think you're pregnant. And a little crazy. And scared, and I get it. Do you? Because I'm not done yet. Okay? So I went to church. And I don't know exactly how it happened, but I felt something. Dia merasakan sesuatu. Dari pengenalan, And so I went dia again. mulai rasakan tonight. sesuatu. And I know this is gonna be Meyakinkan weird to hear lagi. because it's weird to say, but I prayed. Bahkan doa yang tidak pernah mereka lakukan, dia lakukan itu. Dan itu menjadi suatu perkara besar. That I talked to Jesus. I told Bagaimana him, orang ateis bisa I want berbicara my kepada life. Yesus? You what? Sampai Why? listrinya kaget. Hey, stay with me, hon. This is a good thing. What did this Alfie woman say to you? It was my decision. I don't Okay? accept it. You don't get to accept it. I'm not asking. I'm telling you what happened, and you're not hearing me. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ketika mereka sudah seperti itu, kita coba mengaplikasikannya dalam teks bacaan kita. NDT, arete, ten, gnosin. Ya, nah ini mau katakan tentang arete itu kebajikan, gnosin itu pengetahuan, pengenalan. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan into the virtue knowledge, ya, pengetahuan, pengenalan. Nah, apa itu virtue? Arete itu adalah sebuah kebajikan, ya, goodness, kebaikan, moral excellence, kemudian tindakan yang baik, ada kebajikan, kejujuran. Ini sudah kita lihat pada video yang kedua. Nah, ini harus nyata dalam kehidupan kita setelah kita mengalami yang pertama, yaitu iman itu masuk, bujukan Tuhan mulai masuk, kemudian ini masuk. Dan ini terlihat pada Leslie ketika dia dengan kebaikannya dia bawa kue muffin ke Alfie, ya, dan dia mau mengunjungi Alfie, dia mau menunjukkan rasa syukur, ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi. Nah, kedua adalah gnosin. Gnosin ini dari kata ginosko sebenarnya, itu berbicara tentang mengetahui secara pengalaman, ya. Mereka kalau tidak ada kejadian anaknya yang kena tersedak dengan permen, itu mereka tidak akan mengalami ini. Nah, pengetahuan fungsional artinya pengetahuan yang langsung bekerja, yang diperoleh dari pengalaman langsung pribadi, yang menghubungkan teori dengan aplikasi. Teorinya dia menyatakan bahwa orang ateis itu tidak pernah mengharapkan Tuhan itu nyata, akhirnya teraplikasi dengan sesuatu bujukan Tuhan yang nyata, akhirnya melahirkan iman itu berbeda. Nah, ini apa? Teori dan aplikasi yang berbeda. Tapi ketika dia semakin hari semakin datang pada Tuhan, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi pengetahuan aplikasi yang langsung diperoleh melalui hubungan yang langsung. Jadi ini memang praktik nyata dalam kehidupan, bukan teori saja, tetapi ini nyata. Iman itu dibangun Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Setelah iman itu nyata, kemudian ada muncul kebajikan, moral excellent dalam hidup kita, tapi itu diproses terus dalam pengalaman kita untuk apa? Mengenal dia lebih dalam lagi. Saya mau membawa ini dalam aplikasi film tadi dari karakter of the Scam, ya. Iman kita sudah tahu, Alfie punya iman, Leslie mulai ada bujukan di video yang lalu, kemudian Lee tetap ateis, ya. Kemudian kebajikan, nah, Alfie membantu secara otomatis, ya. Kemudian Leslie ini dia tahu terima kasih, dia berikan kue, dia bersaksi ke Lee, karena apa? Ada sebuah moral kebajikan, moral excellent yang masuk dalam kehidupannya. Ya, mulai berubah. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan atau pengenalan secara pribadi. Kalau Alfie kita sudah tahu dia secara pribadi sudah orang Kristen, orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh.
Leslie ketika ini dia mulai belajar mengenali Yesus. Ya, dia datang kemudian bertanya, kok bisa? Nah, dari kok bisa itu akhirnya saya bawa, si Alfi membawanya ke persekutuan. Dan di situ dia mulai belajar. Knowledge mulai masuk bahwa Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat, dia ada di sekitar kita. Dia yang harus kita alami dalam hidup ini. Baru terbuka, oh begitukah Yesus? Nah, saking dia sudah merasa sangat luar biasa, dia merasa excited, dia merasa ini yang dia inginkan. Karena dulu dia masih kecil-kecil, dia ke sekolah minggu nyanyi puji-pujian. Tetapi setelah itu dengan kondisi Amerika yang begitu luar biasa, banyak orang ateis yang berkembang, akhirnya mereka sama-sama tidak percaya lagi kepada Kristus karena mereka berpikir agama itu tahyul. Nah, dia bersaksi kepada suaminya karena saking dia ingin menunjukkan, aku ini punya pengalaman. Nah, pengalaman itu yang dia bagi. Nah, Leslie masih sudah menerima, sedangkan Lee Strobel-nya menolak itu. Ya. Nah, ini apa? Ini kita belajar dari pengetahuan, pengenalan secara pribadi. Jadi bukan hanya iman, kebajikan itu muncul, kemudian hadir dalam kehidupan kita, tetapi harus dapat dikontrol oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, ini konsekuensi logis dari apa yang kita lihat pada saat ini. Pertama, moral excellence, arete itu yang sejati harus ada dalam koridor atau ruang lingkup pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Yesus yang sejati, ya, yang sejati akan Yesus. Gnosin itu adalah sebuah pengenalan pribadi dengan Kristus. Ya, itu yang mengontrol, itu yang membawa, membingkai akan moral excellence. Ya, nah karena kalau tidak dibingkai, nah ini jadi masalah di nomor 2, bahwa moral excellence hanya berarti perbuatan baik. Orang biasa berbuat baik banyak gitu loh. Jadi sesuatu yang biasa aja. Kalau tanpa pengenalan yang benar akan Yesus. Banyak orang di dunia ini dan mereka banyak orang baik. Sampai-sampai ada yang ngomong bahwa kalau misalnya pemuka agama itu yang baik, ya, di sekitar kita banyak, lalu kemudian mereka harus masuk ke dalam neraka karena harus percaya Yesus. Wah, ada orang yang berontak bilang tidak mungkin hal seperti itu. Karena apa? Kenyataannya banyak orang baik di dunia ini. Tapi bagaimana orang baik itu sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan, itu yang berbeda ketika apa? Kita harus menambahkan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Tidak cukup menjadi orang baik, tapi harus benar-benar sungguh-sungguh mengenal Kristus. Nah, kebaikan itu akan berproses lagi dan keluar dengan sungguh luar biasa, dengan cahaya kemilau yang luar biasa. Jadi moral excellent ini dibantu lagi dengan pengenalan yang akan Tuhan yang benar, itu akan muncul sesuatu yang dahsyat, yang ajaib. Pada bagian yang ketiga, konsekuensi logis, yaitu bahwa pengetahuan atau pengenalan akan Yesus hanya bisa terwujud melalui pendekatan pribadi dalam berjalan bersama Yesus. Anda tidak bisa katakan bahwa saya akan belajar P4, ya, atau apapun yang tentang moral. Anda hanya menjadi orang yang bermoral baik, tetapi belum sesuai dengan standar Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya berjalan dengan baik dan sesuai standar Tuhan? Itu harus bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Dia semakin dalam. Sehingga kalau kita melihat dari bingkai secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana itu ditata semakin hari semakin mengenal Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada sebuah karya Kristus yang membuat kita hidup oleh iman, di mana iman itu bujukan Allah, lalu keluar moral excellence, lalu dikatakan apa? Kamu harus hidup dalam Tuhan. Moral excellence-mu yang keluar, kalau tanpa hidup dalam Kristus itu akan menjadi perbuatan baik biasa. Tetapi ketika hidup di dalam Kristus,
maka dia menjadi apa? Saya semakin mengerti Tuhan, saya semakin melakukan perbuatan baik yang murni, yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. He lives in me, ya, dikatakan seperti itu. Dia hidup di dalamku. Nah, itu yang harus kita lakukan terus dalam kehidupan kita. Harus ada Kristus masuk dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 bicara tentang pokok anggur, dan Tuhan katakan, jikalau kamu tidak hidup di dalam aku, kamu tidak dapat berbuah. Tidak ada buah yang keluar, tidak ada kemilau cahaya Kristus yang keluar dalam hidup kita. Tidak ada moral excellent yang Tuhan kehendaki nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada sebuah bintang-bintang yang cemerlang karena anak-anak Tuhan bercahaya ya kepada dunia yang gelap ini. Tidak ada. Tapi karena di dalam Kristus itulah, maka apa? Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saya berharap ini membingkai kita untuk pemahaman, ya. Dan dikatakan tadi bertambah-tambah dengan limpah. Kita sudah mulai dari iman, kebajikan, sekarang kita bicara pengetahuan, dan itu harus terus melimpah, berproses terus. Leslie berproses terus dalam Tuhan. Nanti kita akan melihat ke depan Lee Strobel juga diproses Tuhan, ya. Nanti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dari hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Kita mulai di situ sampai akhirnya sampai dengan berhasil kita mengenal Dia, sukses kita mengenal Dia sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Untuk episode yang keempat kita akan bicara tentang suplemen. Kita tambahkan pada pengetahuan yang tadi, pengenalan akan Yesus itu penguasaan diri, sehingga apa? Kita bisa menguasai diri kita, menjaga seluruh kehidupan kita dengan baik. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang betul-betul mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar sungguh mengenal. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, aku kenal engkau. Jangan sampai Dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Tuhan memberkati kita semua. Amin.